kemudian ada daftar pustaka juga saya masukkan agar nanti tidak jadi hal yang tidak. Kemudian reward itu diberi ketika selesai permainan pertama ya, babak pertama, kemudian pemenang itu mengambil rewardnya. Boleh milih salah satu dari kartu reward ini. Tapi ini dalam kondisi tertutup ya. Nah, ini contoh kartunya seperti ini. Ini karakter jujur. Jadi karakter jujur ini nanti ada berkata apa adanya, kemudian nanti ada kartu minta izin, kemudian kartu mengembalikan pinjaman, bisa dipercaya kayak gitu. Ini indikator yang 4 ini adalah indikator dari sifat jujur. Kemudian ini isinya itu yang atas adalah judulnya, kemudian yang ini ya, yang tadi jujur, yang ini sederhana, itu ada di bawah sederhana itu ada kata penyemangat atau kata mutiara. Nah, ini saya sajikan dalam dua bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kemudian isi kartu saya itu ada pengetahuan tentang wayang. Di sana ada nama wayangnya. Kenapa saya ambil wayang itu karena untuk mengangkat kebudayaan yang mulai ditinggalkan. Nah, dari wayang itu tentu saja setiap karakter peran Gatot ini ya, dia tentu punya dan sifat buruk. Tetapi yang saya sajikan di sini hanya sifat baiknya saja, sifat yang menonjol yang baik. Tapi yang baik tidak saya tonjolkan di sini karena ini untuk membangun karakter anak kayak gitu. Kemudian ada motivasi juga, indikator inti ya, 1, 2, 3, 4, bersyukur, menerima, rendah hati, apa adanya. Ini bagian dari sifat sederhana yang harus dimiliki oleh seseorang ya. Kemudian, nah, indikator disiplin. Sekarang indikator disiplin kartunya ada 4. Itu dengan berbagai macam indikator, ada 4 indikator. Indikator disiplin itu harus tepat waktu, kemudian menepati janji, kemudian taat pada aturan, kemudian teratur, continue kayak gitu ya. Kemudian dari masing-masing kartu tadi itu saya sisipin kata penyemangat, kata mutiara yang berhubungan dengan sifat-sifat disiplin. Kemudian kalau untuk karakter wayang itu ada sabar tekun, kemudian Dewi Bintang itu ya, istri setia dan suci. Nah itu, kalau itu tidak saya kumpulkan yang sesuai dengan disiplin mereka, tetapi hanya sekedar pengetahuan bahwa di dalam wayang itu ada karakter-karakter seperti itu. Kemudian ini dermawan, jujur, setia pada negara itu Wonobongso. Kemudian ada yang lain lagi, itu yang sifatnya sangat berilmu dan berwibawa, itu saya masukkan di situ. Kemudian lanjut ya. Nah, indikator dalam satu seri karakter card ini itu ada 2, pengembangan personal karakter dan pengembangan
karangan. Jadi ada dua dalam satu seri ada dua apa ya namanya dua judul. Nah, pengembangan personal karakter itu kartu ini ada kartu disiplin yang terdiri dari karakter ya. Setiap kartu disiplin ini ada 4 gitu. Kemudian ada kuat itu juga 4. Kemudian bahagia, kemudian pejuang, kemudian penuhi hak diri, teguh, cita-cita yang tinggi, karakter-karakter personal yang ada di diri seseorang itu yang harus diutamakan atau yang harus dikembangkan itu ada di sini. Insya Allah nanti akan membantu anak-anak kita dalam belajar karakter gitu ya, menjadi guru. Kemudian yang kedua itu pengembangan karakter. Jadi karakter-karakter yang berhubungan dengan sesama manusia itu ini disajikan juga di kartu saya ini, antara lain sifat bijaksana, peduli, menghormati, kemudian bagi unggul, sportif, memperbaiki diri ya nih, kemudian menghargai. Jadi di dalam setiap indikator yang tadi saya berikan itu masing-masing di karakternya tadi yang saya sebutkan itu ada setiap kartu ada 4 lebih 100 kartu yang ada. Jadi agar tidak bosan itu nanti bisa dibagi. Jadi kita mainnya itu yang personal dulu, personal karakter atau sosial karakter itu harus dibedakan biar nanti tidak terlalu lama bermainnya karena berpengaruh pada mood anak ketika bermainnya terlalu lama itu pun juga akan berakibat tidak baik. Kemudian kemudian manfaat dari permainan ini itu motivasi diri. Nah, yang menjadi perbedaan dari kartu yang lain itu ketika anak membaca itu pun sudah belajar karakter motivasi diri ketika mereka sedang sedih atau sedang ada masalah itu ketika anak itu memegang kartu itu dan membaca, insya Allah akan membuat mereka lebih semangat lagi karena di dalamnya ada kata-kata motivasi. Nah, kerjasama ya karena ini selain untuk dibaca sendiri juga bisa dimainkan oleh minimal 2 kemudian maksimal bisa sampai 10 karena itu kartunya sangat banyak kayak gitu ya. Itu bisa menjalin kerjasama mereka. Kemudian manfaat yang lain itu dapat giliran untuk bermain mencari pasangan atau mencari pasangan yang sudah itu yang didapatkan tadi ya jadi 4 gaji gitu. Anak-anak harus bersabar. Kemudian menghargai teman. Kemudian menambah kosakata dalam bersikap. Jadi anak-anak tahu ternyata itu sekali gitu ya. Oh kalau seperti ini saya seperti ini berarti jujur. Oh kalau saya seperti ini berarti saya itu semangat. Oh berarti saya seperti itu saya menjadi misalkan seperti itu. Kemudian ada pengetahuan, kemudian tahu karakter positif dan mengenal wayang tadi ya nama-namanya. Nah, kemudian tahu kosakata baru di dalam bahasa Inggris ini yang terkait dengan
kemudian memahami indikator sebuah sifat. Jadi kalau misalkan yang jujur itu apa ya yang sifat dikedepankan sifatnya kayak gitu. Kemudian kalau menghargai orang ini yang itu indikator apa saja atau sifat-sifat apa saja yang harus dikedepankan. Nah, ini ada menghargai profesi, menghargai orang lain tidak tahu, berarti terus menghargai proses. Oh ternyata dia tahunya baru segitu, berarti saya harus menghargai. Kemudian menghargai hak pilih orang lain, kemudian menghargai perjuangan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu itu bisa dicontohkan seperti pahlawan, kemudian saudara-saudara keluarga kita yang sudah terdahulu, misalkan nenek kita yang dahulu perjuangannya bagaimana, itu bisa diambil hikmahnya. Kemudian menghargai proses orang lain. Nah, kalau ini menghargai diri sama menghargai orang lain ini sangat berbeda ya. Tadi malah kebalik tanya. Ketika kita sedang terpuruk menghargai proses diri ya. Menghargai proses diri itu, jadi ketika kita sedang tidak bisa, oh kok aku belum bisa ini ya, teman-teman sudah bisa ini, berarti kita harus bersabar. Kemudian dalam berproses, misalkan saya kok belum bisa ya porogapit misalnya seperti itu. Nah, kita kalau kita menghargai proses diri, yang penting aku belajar, kayak gitu, belajar semaksimal mungkin. Ketika dia menghargai proses diri, aku sudah belajar, tapi aku belum bisa, berarti belum optimal. Nah, ketika sudah sadar bahwa dirinya masih berproses, berarti dia akan sadar bahwa dia harus lebih berusaha lagi. Kemudian menghargai orang lain tadi sudah saya sebutkan ya, yang tadi ke penjelasannya. Kalau menghargai orang lain itu berarti dia tidak bisa, kita harus berusaha, kemudian ngajari kayak gitu ya, berbagi ilmu. Yang kita temui sekarang kan anak-anak kadang kayak gitu, kalau ada yang tidak bisa nanti gitu aja bisa gitu. Nah itu sesuatu yang mungkin harus diminimalisir, bahkan itu diadakan, karena itu berarti tidak menghargai proses orang lain. Berarti kita harus menerima kekalahan jika kita sifat legowo yang ada saat permainan itu akan terbawa di apa ya, di keseharian mereka. Ketika dalam permainan itu kalah, ya sudah nggak apa-apa, yang penting kita berusaha. Kemudian yang terakhir itu ada belajar mengungkapkan pendapat. Nah, ketika ada yang si pemenang tadi mengungkapkan tentang ini isi dari indikator di koleksinya. Belajar berkompetisi ya, ini apa ya, singgung gitu, bahwa ketika bermain itu ada yang menang, ada yang kalah, itu sudah biasa. Ya demikian yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan boleh disampaikan. Sampun Bu Eri. Ya sudah. Matur nuwun. Cara mengembalikan gimana? Stop gitu ya? Masih seperti itu dulu, tidak apa-apa. Demikian penyampaian materi dari Ibu Eri Sulistiawati. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan yang nantinya dapat memotivasi kita semua untuk mengembangkan media pembelajaran.
Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab, kurang lebih waktunya 10 menit. Namun sebelumnya ini ada titipan pertanyaan dari chat Bu Eri dari Zahroni Balkis. Ini tadi bertanya, Bu Eri cara bermainnya diacak nggih. Idealnya dimainkan untuk berapa anak? Ngaten nggih. Monggo ditanggapi Bu Eri. Nggih. Jadi permainannya bisa tetapi bisa untuk dimainkan juga bisa untuk dirinya sendiri, bisa untuk memotivasi diri ketika butuh motivasi gitu ya. Kemudian untuk bermain minimal dua orang itu bisa, dua orang sudah bisa, tetapi ingatkan itu permainannya kartunya sangat banyak, jadi sebaiknya anak-anak itu minimal mainkan yang berjudul yang beda aja, misalkan nilai yang personal atau yang sosial karakter atau personal karakter begitu. Jadi bisa bergantian. Tetapi kalau misalkan memang anak waktunya longga atau memang butuh main yang agak lama, itu bisa disatukan. Karena kartunya itu sangat banyak, 100. Jadi kalau misalkan main sekali aja itu sudah merasa bosan gitu ya. Jadi sebaiknya begitu. Gitu, Bu. Matur nuwun Bu Eri. Terima kasih Bu Eri. Sumangga kepada Bapak Ibu pembelajar lainnya yang mau bertanya, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Silahkan dipencet tombol raise hand. Sumangga. Yang ingin bertanya tentang kartu penguatan karakter building ini, silahkan. Ada yang bertanya lagi? Monggo Bapak Ibu sedaya, mumpung ada kesempatan dari pakarnya langsung ini. Jadi Bu Eri sendiri memang sudah ahlinya di bidang pembuatan media pembelajaran. Mungkin yang mau berbagi, sharing, atau mau mengembangkan kartu ini, misalkan diperbanyak sudah sakit, mboten Bu Eri? Ya, insya Allah bisa. Sudah permainan ini sudah sudah saya cetak, kemudian saya uji cobakan ke sekolah saya. Yang kelas itu dan anak-anak sangat senang sekali dan mereka banyak pengetahuan tentang karakter kayak gitu. Sudah ini sudah saya izinkan, sudah ada izin gambar juga sudah saya ada izinnya. Jadi kalau misalkan mau pesan itu bisa nanti mereka bersama-sama, karena ini rencana itu akan diproduksi massal untuk rumah juara se-Indonesia. Nanti insya Allah akan digunakan di sekolah-sekolah juara di seluruh Indonesia gitu. Sangat menarik sekali nggih Bu Eri kartunya. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan. Silahkan untuk yang bertanya, masih ada 2 menit. Dapat dipencet tombol raise hand-nya yang ada pada tampilan partisipannya Bapak Ibu semua. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup. Oke. Sepertinya sudah cukup nih Bu Eri. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin? Masih ada yang mau bertanya? Mungkin saya mau bertanya. Oh, nggih, semoga dengan Ibu Sinten ini. Ibu Endang. Ibu Endang. Ibu Endang.
Iya. Semoga Bu Endang, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, itu tadi kartu ya, untuk pembentukan karakter anak ya. Iya. Itu untuk apa? Narasi apa untuk ceritanya, apakah itu berupa tanya jawab atau berupa ini apa mungkin peragaan atau bagaimana? Kan kalau misalnya ada perasaannya itu nanti aku tambah lagi. Oh iya, ada Bu. Ini Ada ya. Saya ini kartunya seperti ini. Ini kalau mau stop dulu, ditambah stop nih. Share konten ya Bu? Gitu Bu ya? Iya, di close Iya. dulu. Share konten. Share kontennya disilang dulu kalau tidak salah. Langsung ini aja. Oh bisa. Ya, langsung di Ini sudah kelihatan. Belum Bu, masih Kelihatan abu. nggak? Masih abu-abu Bu tampilannya. Ini Masih belum terlihat Ibu? Ya, sudah. Sudah nampak Bu. sudah. Sudah tampak. Ada